Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita berada di bulan Zulhijjah, ada dua syariat istimewa di dalamnya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Maka mari kita renungi sisi tazkiyatun nafsi dari ajaran atau syariat kurban. Sesungguhnya semua ibadah itu ada nilai tazkiyahnya, ada nilai penyuciannya. Ya, misalnya ibadah Ramadan itu tazkiyatun nafsinya adalah tarbiyatul iradah, tarbiyatul malaikat, tarbiyah ilahiyah. Itu sistem pendidikan kesucian semua. Ibadah haji itu adalah ibadah perjalanan suci, mulai dari niatnya harus suci, ONH-nya harus suci, busananya lambang kesucian, tempat ibadahnya itu disebut tanah suci, perilakunya nggak boleh wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Karena apa? Sedang menghadap Allah zat yang maha suci. Jadi ada tazkiyah. Nah, sekarang korban juga demikian. Ibadah korban itu syariat Allah yang paling tua sebagai bentuk ujian terhadap rasa cinta terhadap harta, sehingga akan terlihat sikap manusia itu lebih kuat tarikan cinta terhadap harta atau lebih kuat terhadap perintah dari yang maha memberi harta. Ujiannya di situ. Maka sangat beralasan jika ibadah korban itu disyariatkan pada tiap-tiap kaum sepanjang masa sampai akhir kehidupannya. Bapak Ibu, dalam surat Al-Hajj ayat 34 ini mengandung pengertian bahwa ibadah korban itu syariat universal lintas zaman. Mulai dari putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil Habil itu disyariatkan korban. Tinggal syariat yang kita jalankan sekarang ini mengikuti gennya Qabil atau ngikuti gennya Habil. Kalau ngikuti wataknya Qabil ya cari domba yang murah-murah, keceng-keceng. Tapi kalau ikut tabiatnya Habil ya cari yang besar, gemuk, sehat, mahal. Mesti nggak mungkin gemuk, sehat, murah, itu nggak mungkin. Karena itu yang korban dermawan itu tabiatnya Habil, yang korban medit cetil itu mengikuti keturunannya Qabil.
Nah, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah melalui binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ayat ini mengandung 3 pelajaran penting, bahwa kurban itu disyariatkan sepanjang zaman lintas generasi itu sebagai media zikrullah. Minimal ketika menyembelih itu menyebut asma Allah. Maka asma Allah yang dilantunkan ketika menyembelih itu harus mengandung refleksi spiritual, sambung rasa, sambung kesadaran, sambung ingat kepada Allah. Kemudian ibadah korban itu barometer ketaatan. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, taat. Nabi Ismail diberitahu kalau ayahnya mimpi menyembelih putranya, Nabi Ismail juga menjawab langsung, qala ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ketaatannya teruji. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak demokrasi. Karena apa? Begitu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya, ya bunayya inni arafil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Fanzur madza taro, pikirkan apa pendapatmu. Jadi ide demokrasi itu sebenarnya sudah pernah muncul di zaman Nabi Ibrahim. Sebelum sistem demokrasi yang gegap gempita sekarang ini ada, Nabi Ibrahim sudah ngajari demokrasi, musyawarah antara ayah dan anak. Padahal jarak umurnya panjang, ayah dan anak, tapi anak dilibatkan untuk berpikir, memberi pendapat. Padahal kalau Nabi Ibrahim mau, begitu mimpi ngelilir, anaknya dipeting, dibeleh, bisa, kenapa tidak? Sangat bisa. Wong Nabi Ibrahim ayah kuat, umurnya sudah tua, anaknya masih kecil, petingnya nggak sembelih, tapi enggak itu. Fanzur madza taro, fanzur madza taro, pikirkanlah apa pendapatnya. Ternyata Nabi Ismail tidak lama berpikir, tidak memerlukan waktu yang panjang, ya, langsung dijawab, ya abatif al matu marus satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda, insya Allah ayahanda akan menemui aku sebagai anak yang sabar. Jadi landasan hidup bermusyawarah lintas generasi itu sudah dicontohkan Nabi Ibrahim. Jarak antara ayah dan anak ini umurnya panjang, tapi anak tetap dilibatkan untuk bermusyawarah, diajak berpikir, fanzur madza taru. Nah, itu ketaatan.
Jadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya taat, diperintahkan menyembelih putranya. Nabi Ismail ya taat, siap dikorbankan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi yang luar biasa tinggi. Nah, yang ketiga, ibadah korban itu harus berbekal takwa. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah syariat korban. Media zikrullah menuntut sikap ta'abudi, ketaatan mutlak, dan harus berbekal takwa. Selanjutnya, nah, semua ibadah itu tidak hanya ibadah korban, tapi semua ibadah itu mengandung nilai. Jadi semua ibadah itu ada nilai ta'abudi, ada nilai tazkiyah, ada nilai tarbiyah. Semua ibadah. Nilai ta'abudi itu penegasan status. Nilai tazkiyah itu mengembangkan potensi fitrah, sedangkan nilai tarbiyah itu membangun karakter. Minimal ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mengandung 3 nilai ini. Jadi nilai ta'abudi itu artinya setiap ibadah itu harus disikapi dengan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati, dan memerlukan kepatuhan secara totalitas. Tidak boleh setengah hati, tidak boleh asal-asalan. Nah, ditambah lagi harus memenuhi kriteria syariat, nggak boleh ada rekayasa. Dan ta'abudi itu harus mengutamakan keikhlasan dan keistiqomahan. Jadi ikhlas dan istiqomah itu ruhul ibadah. Jadi sekecil apapun ibadah seseorang, kalau dikerjakan ikhlas dan istiqomah, itu bernilai tinggi di hadapan Allah, hidup di hadapan Allah. Meskipun amalan itu besar, banyak, tapi tidak ikhlas dan tidak istiqomah, tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena itu sikap ta'abudi itu menuntut sikap sami'na wa ata'na. Nilai ta'abudi itu menuntut sikap sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada rekayasa, dikerjakan sepenuh hati, nggak boleh setengah hati, apalagi seperempat hati, apalagi tanpa hati. Ibadah itu harus melibatkan hati, dan yang penting lagi adalah ikhlas dan istiqomah. Maka nilai ta'abudi itu ujungnya menegaskan status kita sebagai Abdullah. Jadi Abdullah itu hambanya Allah yang diciptakan dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka akan tetap menjadi Abdullah kalau ketika diperintahkan ibadah itu bersikap ta'abbudi. Kalau hamba ini diciptakan Allah kok tidak menunaikan perintah Allah yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, maka statusnya menjadi tidak jelas. Lantas jadi apa? Ya tergantung siapa yang lebih ditaati. Kalau yang menciptakan Allah ternyata lebih taat ngikutin nafsu, berarti menjadi hambanya nafsu.
Kalau yang menciptakan itu Allah, kok lebih mengikuti ajakan setan, berarti itu abdus syaiton, bukan Abdullah lagi. Karena itu nilai ibadah itu harus ta'abudi, dan ta'abudi itu mempertegas status sebagai Abdullah. Kalau hendak beribadah dengan sikap sami'na wa ata'na, nah maka bergeser statusnya dari Abdullah menjadi Abdul siapa. Nah, kalau hanya nuruti perut ya Abdul Butun, hamba perut ya. Karena yang didewa-dewakan, yang dipuja-puja adalah isi perut. Nah, yang kedua nilai tazkiyah. Ibadah itu mengembangkan potensi fitrah. Fitrah manusia itu sudah tertanam sejak umur 120 hari di rahim ibu. Allah sudah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi, kami bersahadat. Jadi semua janin yang sudah menyatu dengan roh itu semuanya sudah bersahadat. Baik berada di ibu yang beragama Islam, atau ibunya non-muslim, atau ibunya itu ateis sekalipun, atau paganis menyembah berhala, patung arca, dia sudah syahadat yang pertama. Qalu bala syahidna. Maka begitu lahir ditegaskan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua bayi lahir itu membawa fitrah, membawa keimanan, akidah tauhid. Qalu bala syahidna. Maka Rasulullah mengingatkan, fitrah anak itu perkembangannya tergantung kedua orang tua dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Jadi potensi fitrah manusia itu perkembangannya tergantung kedua orang tuanya. Apakah dia akan mengarahkan anaknya beragama Nasrani, Yahudi, atau Majusi, atau fitrahnya ini dijaga terus. Nah, karena itu betul kalau Rasulullah itu memerintahkan orang tua itu harus muru auladakum bisolah, ajak, perintah, himbau anakmu untuk sholat. Karena apa? Biar fitrahnya itu terjaga dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nilai tazkiyah itu terkait erat dengan persoalan fitrah. Fitrah itu kesucian. Nah, kemudian nilai tarbiyah. Semua ibadah itu mesti ada ajaran akhlaknya, karena memang ibadah itu membina agar manusia itu menjadi makhluk yang beradab dan bermartabat. Allah nggak pernah kok merintahkan sholat untuk kerbau, itu nggak pernah. Allah nggak pernah kok merintahkan puasa kepada sapi, itu nggak pernah. Maka nilai ibadah yang bernama tarbiyah itu mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beradab dan bermartabat. Ini ada ilustrasi. Konon orang tua kita kan sering cerita, ya selain cerita Andi Lumut, pernah dengar cerita Andi Lumut, Pak? Pernah. Kan pernah cerita kalau dulu kerbau itu bisa ngomong. Jadi kalau Dulu Sumbang itu kalau bulan bisa ngomong, ini kerbau bisa ngomong. Ketika kerbau itu diajak Pak Tani ke sawah, membajak sawah, sekitar jam 10 itu kerbau tanya, Pak Tani ini jam berapa? Jam 10. Oh, makanya sudah panas. Pak Tani tidak kepanasan tah? Oh iya. Oh, kalau gitu sama dengan saya juga kepanasan.
Jam 11 kerbaunya tanya, Pak Tani, apa ndak lapar? Oh iya, saya lapar, ini belum ada kiriman. Oh kalau gitu sama dengan saya juga lapar. Jam setengah 12 ada azan. Pak Tani, itu suara apa? Oh itu suara azan. Azan itu apa? Panggilan untuk sholat. Pak Tani nggak sholat? Enggak, kalau gitu sama dengan saya. Siapa yang ngomong gitu? Kerbau kan ya? Kerbau ngomong kalau gitu Pak Tani sama dengan saya. Nah maka biar beda antara Pak Tani dengan kerbau, maka mestinya sholat biar beda. Itu Bapak Ibu nilai tarbiyah. Apalagi semua rangkaian ibadah itu sempurnanya ada pada akhlak, karakter, tabiat, akhlakul karimah. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana relasi ibadah dengan tazkiyah? Semua ibadah itu harus dilakukan dalam kondisi suci. Suci lahiriah dan suci batiniah. Suci lahiriah itu ya harus toharoh, harus kalau sholat ya harus wudhu, harus tayamum, ya, harus suci badan, pakaian, tempat, suci semua. Itu tazkiyah, itu nilai tazkiyah. Ya. Kemudian selain kondisi suci yang bersifat lahiriah, juga bersifat batiniah, yaitu apa? Niat itu harus ikhlas mardhotillah. Jangan sampai ibadah itu dikotori oleh riya, pamer, sum'ah, mencerita-ceritakan, dan ujub, bangga diri. Kalau sudah ibadah itu ada riya atau sum'ah atau ujub, alamat kotor ibadah itu, tidak suci lagi. Karena itu niat ini harus dimanage, dikelola dengan baik agar ibadah itu betul-betul ikhlas mencari ridhonya Allah. Makna, semua ibadah itu harus dimaknai, Pak, sehingga ngefek, melahirkan perubahan perilaku yang semakin bagus. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu akan terwujud kalau sholat itu dimaknai. Kalau sholat sekedar memenuhi syarat dan rukun, yang penting lepas kewajiban, nggak ngefek dalam perilaku kehidupan. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi orang yang sesudah sholat. Untuk itu maka perlu dihayati. Dan Imam Ghazali itu pernah memberi tip kepada kita agar sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sebelum sholat itu harus ada khotir al-maut, lintasan kematian. Misalnya mau sholat zuhur, ada lintasan kematian seakan-akan nggak bisa sholat asar. Maka sholat zuhur itu dikerjakan serius karena sebagai sholat terakhir. Serius, khusyuk, sungguh-sungguh. Sesudah zuhur nggak berani maksiat, nggak berani berbuat dosa. Takut kalau pas maksiat dosa mati. Maka secara otomatis inna sholata tanha anil fahsya wal munkar terlaksana. Hanya satu langkah, khotir al maut, ada lintasan kematian sebelum sholat dikerjakan. Seakan-akan sholat zuhur itu sebagai sholat yang terakhir, sehingga serius. Sesudah sholat tidak berani berbuat dosa. Yang dikerjakan apa? Amal soleh. Karena apa? Nggak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu asar. Begitu dengar adzan asar, bersyukurnya bukan main. Karena apa? Nggak ngira kalau Allah masih ngasih kesempatan sholat asar. Wah, sholat asar dikerjakan di awal waktu, khotir al-maut lagi. Ada lintasan kematian seakan-akan tidak bisa sholat maghrib. Maka sholat asar serius, khusyuk. Sesudah asar nambah amal, enggak nambah dosa. Karena takut kalau nambah dosa ajal tiba.
Maka rentang waktu antara azan maghrib diisi dengan amal soleh. Begitu azan maghrib, alhamdulillah, masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan azan maghrib untuk kemudian sholat maghrib, khotir al-maut lagi, seakan-akan nggak bisa sholat isya. Adapun dengar sholat isya, alhamdulillah lagi, nggak kaget, kok cepet teman azan mana gitu. Yang sering kan terjadi kan gitu, kok cepet ya, azan mana jam biru gitu, gak keliru asing azan nih. Ya. Nah, jadi dengan azan itu bersyukur gitu, karena Allah masih memberi kesempatan lagi. Terus meskipun sudah sholat isya, rentangan waktu panjang sampai tahajud sampai subuh, tapi ya tetap harus khotir al-maut. Nah, itu salah satu cara memaknai sholat agar sholat itu ngefek, perilakunya menjadi perilaku yang dimotori oleh nilai sholat, makna sholat. Nah, demikian pula pesan moral, ya, karena pesan moral ini yang terkait dengan masalah akhlak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini. Nah, sekarang di mana letak tazkiyatun nafsi di dalam ibadah korban, atau ibadah korban mengandung pendidikan tazkiyatun nafsi? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah korban itu media penyucian jiwa. Penyucian jiwa dari apa? Dari sifat tercela dan amrodul qulub. Sifat tercela dan amrodul qulub. Kemudian membentuk karakter humanis, karakter manusia sejati, ya, manusia sejati. Maka dengan ibadah korban yang membentuk karakter humanis, maka bebas dari karakter binatang. Dan yang ketiga, diperintahkan di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah, yang di dalamnya ada dua ibadah yang dua-duanya harus berbekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi ibadah haji itu dan ibadah korban, dua ibadah yang dua-duanya diperintahkan berbekal takwa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua ibadah ini menuntut ta'abudi tadi itu, kepatuhan mutlak, totalitas. Contoh ya Bapak Ibu, orang haji itu sejak di mikot itu sudah harus menunjukkan sikap ta'abudi. Tanpa takwa nggak mungkin punya sikap ta'abudi. Sejak di mikot sudah harus menanggalkan busana yang melambangkan prestis, gaya hidup, status sosial ekonomi, dia pejabat atau rakyat, itu bisa ditengarai lewat busana. Itu rela ditanggalkan untuk berganti memakai busana egaliter, busana kesetaraan, untuk menghapus status-status itu. Gengsi dilepas, status sosial ekonomi dilepas, borjuis atau proletar dilepas, pejabat atau rakyat dilepas, semuanya dilepas. Ganti busana egalitarianisme, ganti busana kesetaraan. Karena yang mulia hanya orang yang bertakwa di antara itu. Disuruh tawaf, putar-putar Baitullah, taat. Tidak ada tawaf 5 putaran terus capek berhenti saya. Loh, kurang 2. Loh, saya capek. Gimana kalau nanti saya jamak takhir gabung sama tawaf berikutnya 9 putaran? Tidak ada jamak takdim, jamak takhir tawaf itu. Ya lek sholat. Ta'abudi. Dan itu hanya takwa yang mendorong itu. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa Marwah juga ta'abudi, dan ta'abudi itu lahir dari sikap takwa. Karena itu
di dalam ibadah haji itu menuntut ketakwaan, karena harus ta'abudi. Demikian pula di dalam wukuf itu Bapak Ibu bisa melihat betapa orang berhaji itu menundukkan hidupnya melalui istilah wukuf. Wukuf itu kan berhenti sebentar, atau Bapak Ibu kalau membaca Quran ada tanda wakaf, itu kan berhenti sebentar ya. Nah, orang wukuf itu berhenti sebentar. Untuk apa? Untuk mewakafkan hidupnya kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang wukuf itu orang yang mewakafkan hidupnya di hadapan Allah. Adapun tempatnya di Arafah, Arafah itu selain nama tempat, Arafah itu mengandung makna berdiam diri untuk mengenal, berdiam diri untuk Arafah, urf, ta'aruf, berhenti berdiam diri untuk mengenal. Mengenal siapa? 4 yang harus dikenali, yaitu Arafah Rabbah, mengenal Allah, Arafah Nafsah, mengenal jati diri kita, Arafah Dunia, mengenal kehidupan dunia, dan Arafah Adun, mengenal musuh. 4 itu yang harus dikenali. Karena itu orang wukuf di Arafah itu betul-betul harus memahami apa sih makna wukuf itu. Wukuf itu mewakafkan hidupnya untuk Allah, bukan sekedar berhenti sejenak untuk ya rujaan atau untuk ya dugem, itu enggak. Mewakafkan hidup sambil mengenal 4 yang harus dikenali tadi. Nah Bapak Ibu, itu ibadah korban dan ibadah haji kandungan-kandungan tazkiyatun nafsinya. Jadi ibadah korban juga sama dengan ibadah haji, menuntut tazkiyah, menuntut kesucian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ambil satu poin penting, bebas dari karakter binatangnya, bebas dari karakter binatang. Bahwa ibadah korban itu membentuk karakter humanis, karakter manusiawi. Dengan memotong binatang korban, diharapkan pula menyembelih karakter binatang. Dengan menumpahkan darah binatang harus diikuti dengan tekad menumpahkan darah kotor yang menjadi sumber amrodul qulub, penyakit hati. Itu tazkiyahnya. Nah, penyakit hati itu kan luar biasa Bapak Ibu, luar biasa jahat, yang namanya amrodul qulub itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sayusibu ummati daul umam, akan menimpa umatku penyakit umat. Qalu, para sahabat bertanya, wa madaul umam ya Rasulullah, penyakit umat seperti apa wahai Rasulullah yang bakal menimpa umat kita kelak? Qala al-asiru wal batoru wat takasur wat tanafusu fid dunya at-tabaghut at-tahasud hatta yakunal bagyu sumal haraj. Penyakit umat yang bakal menimpa umat kita kelak, yang pertama adalah kufur nikmat, yang kedua sikap angkuh, sombong, arogan, yang ketiga at-takasur, suka membangga-banggakan, dan yang keempat at-tanafusu fid dunya, senang bersaing dalam urusan dunia, tapi persaingannya tidak sportif, persaingan yang curang. At-tabaghut, suka menikam dari belakang, suka menjatuhkan, suka sliding, suka menggunting dalam lipatan. Dan yang keenam, at-tahasud,
dengki. Di ujung hadis itu Rasul menyatakan hatta yakunal bagyu tsummal haraj. Kalau sebuah masyarakat itu dihuni oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit, maka masyarakat itu menjadi kacau. Perilakunya mengekspresikan penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, maka saking banyaknya orang yang mengekspresikan penyakit-penyakit hati, namanya amradul qulub itu, maka akhirnya penyakit hati itu muncul secara berjamaah. Itulah yang kemudian disebut oleh Rasul daul umam, penyakit umat. Artinya penyakit-penyakit hati dari masing-masing individu karena banyak jumlahnya, maka disebut Rasul dengan penyakit umat. Berbahaya sekali, Pak. Maka menyembelih hewan korban itu harus membentuk karakter humanis. Jadi dengan menumpahkan darah itu harus diikuti dengan pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati. Apalagi sifat tercela seperti sifat syaitonia, sifat bahimia, sifat sabuhia, sifat bakhil, sifat suka mengadu domba, sifat suudzon, itu jelek-jelek semua, itu harus dibersihkan. Ambil contoh Bapak Ibu tentang betapa jahatnya kalau manusia itu dikuasai sifat binatang yang namanya rakus itu. Rasulullah menggambarkan sosok manusia berkarakter binatang. Madhi bani jai'ani ursila fi gonamin bi afsadalah min khirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibanding dengan kerakusan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan, harta dan jabatan, harta dan popularitas. Jadi kalau orang itu sudah rakus terhadap dunia, rakus terhadap harta, rakus terhadap jabatan, itu ngerusak agamanya itu lebih dahsyat daripada 2 ekor serigala dalam mencabik-cabik domba. Apalagi serigala itu lapar, habis Pak domba itu. Nah, manusia juga kalau sudah rakus itu melampaui 2 ekor serigala lapar tadi dalam memangsa kambing domba itu. Berbahaya sekali manusia itu. Jadi manusia itu di dalam memangsa sesamanya, sampai dalam teori sosiologi itu disebut homo homini lupus. Manusia itu serigala untuk sesamanya, jadi suka memangsa. Di saat banyak orang tanya besok makan apa ya, mereka sudah bertanya besok makan siapa. Itu kerjanya orang rakus itu. Besok siapa yang ditarget untuk dimakan, untuk dikorbankan, apa jadi kambing hitam, apa jadi kambing putih, itu manusia. Jadi manusia yang berkarakter binatang. Nah, lewat ibadah korban itu karakter binatang itu dibersihkan sehingga jadi makhluk yang beradab dan bermartabat. Jangan sampai rakus seperti binatang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis lagi ya. Innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian akan berambisi atas kekuasaan dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Mengapa? Karena setiap jabatan kekuasaan itu amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat.
maka harus waspada. Ada seorang ulama yang menganalisis itu hadis tadi itu. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun hati mereka adalah hati setan. Seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari melakukan perbuatan keji. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdayakan kamu. Akan tetapi apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Jadi serba salah. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memberinya kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya. Inilah zaman akhir yang serba berkarakter binatang. Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasik menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bid'ah, sedang bid'ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka, sedang orang pilihan apabila menyeru pasti tidak akan dihiraukan. Anak kecil mereka jahil. Jahil itu bisa diartikan bodoh, juga bisa diartikan resek. Jadi suka mengganggu, suka bikin gaduh, keributan. Pemuda mereka licik, sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan melarang yang mungkar. Mereka itu senantiasa membanggakan diri dalam kehinaan dan meminta apa yang ada pada mereka berarti kesusahan. Seperti inilah gambaran makhluk-makhluk Allah yang sosoknya manusia tapi berkarakter binatang, dan ini berbahaya sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai tazkiyah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tadi sedikit sudah saya singgung. Jadi nilai tazkiyah yang paling dominan adalah mensucikan dua hal tadi, sifat dan amradul qulub. Jadi nilai tazkiyah ibadah korban itu adalah membersihkan sifat-sifat tercela. Menurut Imam Ghazali, manusia itu punya 4 sifat, yaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Ini sifat yang bagus. Jadi manusia itu punya sifat Tuhan. Kalau Allah Maha Pengasih, manusia itu punya rasa cinta kasih. Kalau Allah itu Maha Pengampun, manusia itu punya sifat pemaaf. Kalau Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana, manusia itu punya sifat adil dan bijaksana. Allah itu Maha Memberi, Maha Menolong. Allah itu Khairur Razikin, manusia punya itu semua. Nah, maka sifat rububiyah itu harus dikembangkan sehingga manusia itu menjadi baik sekali. Nah, sedangkan nilai tazkiyah harus membersihkan manusia dari sifat syaitonnya, sifat setan. Ya, sadar atau tidak sadar, menerima atau menolak. Imam Ghazali mengemukakan dalam kitabnya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin bahwa manusia itu kalau sudah dikuasai sifat syaitonnya, itu bisa jadi lebih setan daripada setan. Ya. Ambil contoh yang paling nyata, nggak ada setan mendirikan pabrik minuman keras itu. Yang mendirikan pabrik minuman keras siapa? Manusia yang dikuasai sifat setan.
Tidak pernah setan itu mempromosikan merek minuman keras itu, enggak ada. Yang mempromosikan siapa? Manusia. Demikian pula sifat bahimia, sifat kebinatangan. Sak binatangnya binatang itu tidak pernah jual hutan, itu tidak pernah. Raja hutan itu tidak pernah melakukan illegal logging. Manusia yang melakukan illegal. Demikian pula sifat sabu, yaitu sifat sadis dan sifat kejam. Sedangkan amradul qulub, selain yang saya sebutkan tadi, suudzon, membenci, mendengki, mendendam, itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu, tentang suudzon ini sudah dilarang dengan larangan yang sangat keras dari Allah. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, curiga, buruk sangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, sebagiannya saja dosa, apalagi keseluruhannya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga mengingatkan, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang sibuk mencari-cari aib orang lain, bagaikan lalat yang selalu mencari-cari tempat yang kotor. Bisa jadi orang yang menceritakan aib orang lain kepadamu, dia juga tidak segan menceritakan aibmu di depan orang lain. Karena itu jangan merasa senang kalau kita didatangi orang terus ngajak kita nggunjing aibnya orang, karena kita nggak akan aman dari lambe turah itu, nggak akan aman dari orang yang punya lambe turah itu, ember biasanya ya. Nah, menarik apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i, lidahmu jangan engkau pergunakan untuk membicarakan aib orang lain. Ingatlah, aibmu juga banyak, dan ingat orang lain juga punya lidah yang bisa membicarakan aib kita. Nah, Bapak Ibu, maksiat dan aib tidak untuk diceritakan, tapi untuk dijaga dan dirahasiakan, bukan ditanyakan dan disebarluaskan. Islam melarang menceritakan maksiat dan aib diri sendiri maupun orang lain. Islam tidak mengajarkan pengakuan dosa kepada sesama, tetapi mengajarkan pengakuan dosa kepada Allah untuk bertaubat. Nah, maka kembali kepada persoalan suudzon yang paling sering dilakukan orang. Bahayanya seperti ini, Pak. Jadi bahaya suudzon terhadap orang lain itu naiknya itu bertangga-tangga. Orang suudzon, buruk sangka, itu pasti tajasus, Pak. Orang itu kalau buruk sangka, mesti kegiatannya sibuk mencari pembenaran tentang buruk sangkanya tadi. Dengan apa? Mencari aib, kelemahan, kekurangan. Namanya tajasus. Kalau sudah didapat, menjadi bahan yang lezat untuk ghibah. Menggunjing itu terjadi karena bahannya banyak. Semakin banyak bahan untuk menggunjing, semakin khusyuk. Dan bahan itu didapat dari tajasus. Jadi mulai dari suudzon, mencari-cari aib, dapat bahan ghibah.
setelah ghibah mesti menyebarkan fitnah, namanya namimah. Oleh Rasul disebut menjadi lalat merah, tukang sebar kuman. Kalau sudah namimah maka tersebarlah fitnah. Kalau sudah tersebar fitnah berkembanglah permusuhan. Kalau sudah permusuhan mesti dendam. Pertanyaannya, di mana tenangnya orang hidup kalau hari-hari disiksa dengan 7 tangga ini? Suudzon, tajasus, ghibah, namimah, fitnah, permusuhan, dan dendam. Jangankan sampai dendam, suudzon aja sudah sakit, Pak. Apalagi terus sibuk nyari aib petan, ya, sampai kor dan lingsonya ketangkap. Tidak hanya kutunya yang ketangkap, lingso dan kornya ketangkap. Setelah itu jadi bahan ghibah, jadi bahan gunjing. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap ibadah itu ada nilai tazkiyatun nafsi, tinggal bagaimana kita memahaminya. Karena itu penting memahami makna dan pesan moral agar menjadi media tazkiyatun nafsi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Pertemuan berikutnya akan kembali ke induk materi. Ini kan materi tazkiyah yang saya kaitkan dengan momentum Idul Kurban. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.